beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, seperti biasa di sini kita sehat ya, di tadi kita seperti biasa ada waktu untuk jemaah kita untuk bertanya, mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan atau mungkin juga dari disampaikan ya buat asas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya untuk kita semua di dunia, di kubur, dan di akhirat. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Amma ba'da. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala. Kembali kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita, memudahkan kita untuk berada di taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Semoga kita bisa istiqomah, konsisten di dalam menjaga salah satu amalan unggulan ini, yaitu amalan bermajelis ilmu, karena dia merupakan taman dari taman-taman surga. Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan sebelumnya belum selesai. Ya, di pertemuan sebelumnya belum selesai seputar, masih ingat Bapak Ibu? Kita punya tema dan lupa ini kapan. Nama-nama surat Al-Fatihah. Bisa dibungkuskan ke Ibu, lebih banyak kuenya nanti Pak. Menjawab kita buat aja. Lebih banyak kue dapat kalau kita menjawab. Iya, terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi yang kita bahas ini, yang kita kupas nama-nama surat Al-Fatihah. Yang paling viral itu Bapak Ibu kan Al-Fatihah, itu yang paling terkenal. Tapi ternyata kalau kita selami, kalau kita dalami, itu ternyata ada nama-nama lain. Ada nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Ya, sebelum kita lanjut, kembali kita segarkan dulu ingatan kita. Yang pertama,
itu tadi Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah. Ini yang paling kita kenal ini. Yang kedua nama lainnya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, patuanna pembuka kitab, pembuka kitab. Ya. Kenapa dikatakan Fatihatul Kitab, pembuka kitab itu Al-Fatihah? Karena Al-Quran kalau kita buka Bapak Ibu halaman pertama kan halaman paling depan itu kan Al-Fatihah. Makanya dikatakanlah Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Ya, jadi ada 114 surat di Quran. Ada 114 surat di Quran. Ternyata yang pertama nomor urut 1 Allah jadikan Al-Fatihah di urutan 1. Iya. Adapun yang 113 itu hanya mengindu. Jadi indukan itu Al-Fatihah, yang mengindu itu adalah 113 surat setelahnya. Mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, indukannya itu pelariannya semua ke surat Al-Fatihah. Menunjukkan surah Al-Fatihah ini adalah surat yang terhebat. Iya, surat yang terhebat. Itu surat Al-Fatihah. Dan memang satu-satunya surat yang wajib kita hafal, satu-satunya surat yang wajib kita hafal surah Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lainnya hukumnya sunnah. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu orang sholat hanya membaca surat Al-Fatihah, di dalam sholat dia hanya baca Al-Fatihah toh, tidak membaca pengumpu, maka bagaimana status sholatnya? Sholatnya tetap sah, tapi dia nanggap dia runtuh, tidak dapat pahala sunnah membaca surat pengumpu. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Iya. Mungkin kadang kita memberikan sholat dengan sibuk sekali. Ya, yang pertama Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Karena Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Iya. Yang kedua Ummul Kitab. Woi, kayaknya ada yang mencatat ini Pak di belakang. Ada yang mencatat ini. Masya Allah ya, biasanya. Kalau anak kuliah ini. Bagus kalau sesekali ya ada hadiah ini. Iya, mungkin yang hadiah besarnya umrah gratis. Nah, tambah seperti saya perlu mesti perlu satu-satunya mesti hidayah itu dan sekitarnya masjid Kuwait itu yang ada gratis umrah itu. Yang penting bisa ditangkis pertanyaannya Pak Ustadz. Yeah. Yang kedua Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Ya, betuanna induknya kitab. Macena. Iya, mamakna. Iya, pokoknya kitab. Ini yang Fatihah, Ummul Kitab. Ada berapa kitab yang Allah turunkan Bapak Ibu ke muka bumi? Ada 4. Yang pertama ada namanya kitab Zabur. Yang kedua kita Taurat, anak kitab Injil. Yang keempat ternyata Al-Fatihah ini Allah jadikan Ummul Kitab. Ya, jadi semua kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya itu semua menginduk ke surat Al-Fatihah. Itu hebatnya surat Al-Fatihah. Tidak pernah Allah turunkan sebuah surat di umat-umat sebelumnya, kecuali kita ini umat terakhir, umat akhir zaman, umat Islam, diturunkan kepada kita surat Al-Fatihah. Maka harus diperbesar kesyukuran tak Bapak Ibu. Jadi Allah lebihkan kita, istimewakan kita dengan diturunkannya surat
Al-Fatihah. Allah jadikan ummul kitab, induknya semua kitab yang pernah ada di muka bumi. Luar biasa ini Al-Fatihah. Padahal berapa ayat bu? 7 di ayat. Itu di bawah ayat Pak. Tapi ternyata 7 ayat itu luar biasa. Ternyata 113 surat itulah rincian 7 ayat tersebut. Jadi peta besarnya itu, Bapak Ibu, peta besarnya sebenarnya itu Al-Quran ada di surah Al-Fatihah. Pendetilaiannya, perinciannya ada di 113 surat setelahnya. Jadi peta besarnya Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Iya, pendetailannya di 113 surat. Luar biasa. Iya. Tapi memang itu baru terasa Bapak Ibu kalau kita dalami di dalam itu surah Al-Fatihah baru bisa terasa itu apa namanya? Bisa terasa gigitannya. Iya. Ini ummul kitab. Yang ketiga ummul Quran. Tadi ummul kitab, ditambah lagi ummul Quran. Ummul Quran indukannya Al-Quran. Tadi sudah disinggung di awal. 113 surat itu semua menginduk ke Al-Fatihah. Makanya Allah jadikan surah Al-Fatihah salah satu rukun dalam sholat. Saking hebatnya ini Bapak Ibu Al-Fatihah. Tidak sah sampayanta, tidak sah sampayanta jamaah. Tidak sah sholat kalau tidak dibaca itu surat Al-Fatihah. Saking hebatnya surah ini. Seandainya ada orang sholat, seandainya misalnya dalam sholat ini Bapak Ibu, dia baca misalnya 113 surat 113 surat di dalam sholatnya, tapi tidak membaca Al-Fatihah, tetap tidak sah, tidak teranggap, tidak bernilai apanya sholatnya, karena yang dia tinggalkan adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Ini namanya, kata para ulama, namanya rukun qauliyah. Iya, jadi arena asana rukun qauliyah, rukun yang berupa bacaan, ucapan, perkataan. Iya. Ummul Quran. Masya Allah. Ya. Berikutnya yang keempat, as-sab'ul masani. As-sab'ul masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Sering diulang-ulang dibaca dalam sholat, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Hebat ini surat ini. As-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, berikutnya yang kelima, Al-Quranul Azim. Jadi Al-Fatihah Pak, nama lainnya Al-Quranul Azim. Jadi sebenarnya ini boleh dikatakan bahwa Al-Fatihah itu rangkumannya. Boleh dikata, karena dikatakan di sini nama yang kelima adalah Al-Quranul Azim. Jadi boleh kita katakan Al-Fatihah itu merupakan rangkuman, intisari. Iya, merupakan intisari. Atau kalau kita bicara bangunan, pondasi. Kalau kita bicara pohon-pohon, akarnya semua surat dalam Al-Quran. Pondasinya semua surat dalam Al-Quran. Sudah dipondasi oleh Al-Fatihah. Luar biasa memang ini. Iya. Ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr 87, di situ Allah taala menyatakan walaqad atainaka sab'am minal masani. Ya, jadi kata-kata as-sab'ul masani itu ada dalam Quran. Sab'am minal masani,
wal Qur'anal azim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad dan sesungguhnya sitongenna itu walaqad atainaka kami telah mendatangkan kepadamu wahai Muhammad. Kami telah mendatangkan kepadamu wahai Muhammad. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kepadamu wahai Muhammad apa yang Allah datangkan sab'an minal masani 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal azim dan Al-Qur'an yang agung. Bagaimana maksudnya Ustaz ayat ini? Apakah tidak terjadi pemborosan kata, pemborosan kalimat, pemborosan ayat? Karena nama lain Al-Fatihah sab'an minal masani. Kemudian ditambah lagi oleh Allah wal Qur'anal azim, ada kata-kata dan di situ di ayat. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah mendatangkan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya surah Al-Fatihah 7 ayat. Wal Qur'anal azim dan Al-Qur'an yang agung. Ya, jadi Al-Fatihah 7 ayat. Tapi Allah katakan di sini dia juga termasuk Al-Qur'an yang agung. Padahal Al-Fatihah sudah termasuk ke Al-Qur'an. Tapi kenapa Allah di sini sebutkan secara khusus? Sudah sebelumnya dikatakan sab'an minal masani, tapi ditambah lagi sama Allah wal Qur'anal azim. Ini menunjukkan ya betul-betul penyebutan pengkhususan Al-Fatihah ya itu Al-Qur'an Al-Azim, rangkumannya intisarinya Al-Qur'an. Kalau bicara madu mungkin apa yang intinya bipolengnya madu cani yaitu bipolengnya madu itu Al-Fatihah. Itu luar biasa nih. Disebutkan secara khusus wal Qur'anul azim karena betul-betul di sisi Allah Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan, memiliki keajaiban. Iya. Ya, berikutnya yang ke berapa ini Bu? Yang ke-6, asal menyimak betul ini. Ya, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Shalah. Surat As-Shalah. Iya. Biasa nama lain Al-Fatihah surat Shalah. Iya. Adapun apa namanya dalilnya dalam hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dari hadis riwayat Imam Muslim ya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Qasamtus sholata. Saya sudah membagi sholat. Jadi Allah yang bilang ini Pak, saya telah membagi apa yang dibagi Pak? Bu, sholat. Maksudnya di sini saya telah membagi sholat. Maksudnya saya telah membagi surat Al-Fatihah. Sudah minggu bagi itu surat Al-Fatihah. Kemudian Allah lanjut, baini wa baina abdi, antara saya dan antara hambaku nisfaini, 2 bagian. Jadi Allah sudah membagi sholat, maksudnya telah membagi surat Al-Fatihah. Jadi Allah sudah membagi surat Al-Fatihah menjadi berapa? Nisfaini, 2 bagian. Ada bagian untuk Allah, ada juga bagian untuk para hamba-hambanya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam.
Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik penguasa hari pembalasan. 3 ayat ini Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini punyanya Allah. Semua berisi puji-pujian, sanjungan, pembesaran, pengagungan, pemulihan bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya, ini untuk Allah lagi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ini untuk hamba. Jadi iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk si hamba. Makanya setelahnya itu Bapak Ibu muncul kalimat doa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi yang diminta di Al-Fatihah Bapak Ibu adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Itu yang selalu kita minta, tunjuki kami ya Allah. Ya, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Yang mana itu yang dimaksud jalan yang lurus? As-siratal mustaqim. Lanjutan ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya, ya. Jadi jalan yang lurus itu adalah tafsirnya setelahnya itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ini di antara tafsir as-siratal mustaqim, jalannya lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ditafsirkan sendiri oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 89. An-Nisa 89, yang mana itu yang dimaksud Pak Ustaz? Orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Ada 4 golongan manusia. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. 4 golongan manusia disebut. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu ditafsirkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 89. Ada 4 manusia yang diberi nikmat. Siapa mereka? Yang pertama, golongan para nabi. Golongan para nabi. Yang kedua, wasiddiqina, orang-orang yang punya sifat jujur. Orang-orang yang punya sifat jujur. Iya, tidak dusta, tidak bohong. Nah, itu orang yang diberi jalan yang lurus. Yang ketiga, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan membela agama Allah, supaya agama Allah lah yang paling tinggi di muka bumi. La ilaha illallah yang kita mau tinggikan di muka bumi. Yang terakhir was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Inilah tafsir dari siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. 4 tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan kiai, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, siapa itu yang al-maghdub, yang dimurkai Pak Ustaz? Kata para ulama, kata ahli tafsir, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi.
dia maki Israel. Sampai sekarang sudah berapa yang meninggal di Gaza di Palestina? Itu orang-orang Yahudi itu. Itu dimurkai oleh Allah. Iya. Siapa lagi bukan jalannya orang-orang Yahudi, walad dolin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Tafsirnya adalah orang-orang Nasrani. Iya. Jadi kita berlindung dari jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Iya. Di antara tafsir as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan amal pada dirinya. Orang-orang yang mengumpulkan, nah kumpul di dua Bapak Ibu pada dirinya. Apa yang dia kumpulkan? Ilmu dan amal. Inilah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka sejatinya berilmu. Ada ilmunya Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi itu tahu persis. Iya, orang-orang berilmu itu. Iya. Cuman ilmunya tidak diamalkan. Orang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Itulah orang-orang Yahudi. Ya makanya jangan heran Bapak Ibu kalau kita mungkin ada sekarang itu tes kecerdasan itu tes IQ. Nah, mungkin di muka bumi yang paling cerdas itu memang orang-orang Yahudi. Siapa yang bikin Facebook? Bayangkan siapa yang bikin Facebook? Orang-orang Yahudi. Saking cerdas itu. Jadi Allah beri mereka kecerdasan, dikasih ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ada ulama yang mengatakan barang siapa ya di antara ulama kita, ulama orang Islam ini, kalau ada katanya ustaz, ada kiai, ada syekh, ada ulama, ada tuan berita di antara umat Islam berilmu, nah ini Bapak Ibu, dia tahu ilmunya, nah hafal ayatnya, nah hafal hadisnya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Apa Nabila ini tuan beritanya, maka dia sudah mirip orang-orang Yahudi. Ini apa namanya, ancaman bagi para ustaz-ustaz, para guru-guru ini yang mengajarkan agama, ini bahayanya. Mungkin habis Quran 30 juz, mungkin ribuan hadis hafal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim mungkin hafal, tapi kapan tidak diamalkan, hati-hati. Ya, sudah mirip katanya dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini bahayanya ini kalau kita berilmu terus kita tidak mengamalkan ilmu kita, bahaya. Nauzubillah min dzalik. Ini yang ditakutkan juga para ustadz ini kalau kita jelaskan seperti ini. Bahaya. Kita yang mengajarkan kebaikan tapi kita yang melabrak itu. Astagfirullah. Walad dolin, dan orang-orang Nasrani. Nah, bagaimana? Terus jadi orang-orang Nasrani sebaliknya. Semangat beramal, semangat ibadah, tapi tidak dipondasi, tidak ibadahnya, amalannya tidak didasarkan pada ilmu. Itu. Jadi kenapa sesat? Kalau tadi orang Yahudi kenapa dimurkai? Berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, dimurkailah dia. Kalau orang Nasrani rajin beribadah, rajin beramal, tapi amalannya, ibadahnya, sayangnya tidak dilandasi, didasari dengan ilmu yang benar. Makanya dia walad dolin, sesat kata Allah. Nah, makanya tadi Tuhan kita akan mengatakan, maka barang siapa kalau ada dari umat Islam ini, ya tapi rajin ibadah, pokoknya merajin makamalah, rajin ibadah, rajin amal, tapi ternyata ibadahnya, amalnya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah mirip dengan
orang-orang Nasrani. Kita berlindung dari dua kelompok ini. Makanya kita minta itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Yang tadi siratal ladzina an'amta alaihim, empat tadi disebutkan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ditambah lagi tafsir lainnya, orang-orang yang mengumpulkan ilmu dan amal supaya keluar dari Yahudi dan Nasrani. Nah, itu diantara pendalaman surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita mulai dari sekarang Bapak Ibu, kalau kita baca surat Al-Fatihah betul-betul kita resapi itu. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Doa itu doa luar biasa, itu doa itu yang Allah ajarkan ke kita. Iya, sisa berapa menit Pak Haji? Oh iya, mungkin ini dulu, nanti kita lanjut lagi. Iya. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, kalau Allah mengelompokkan Al-Quran sebanyak 30 juz, kemudian surah berapa? Lebih 100 dari penjelasan. Apa makna sehingga dikelompokkan begitu Ustaz? Yang kedua, bagaimana Ustaz misalnya kalau imam misalnya sudah membaca Al-Fatihah tapi makhluknya tidak benar, apakah sholat tetap sah bagaimana Ustaz? Wah, ya, ini dua pertanyaan berbobot ya. Jadi dari Pak Haji tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan Al-Qur'an itu 30 juz, 114 surat. Ya, ayatnya 6.600 sekian. Ya, ada beda pendapat. Kalau masalah hitungan ayatnya Pak ya, ada. Yang jelas 6.600 sekian. Nah, gitu. Ya, kalau tidak ada beda pendapat itu Al-Quran terdiri dari 30 juz. Tapi ada juga kelompok dari Islam kurang itu, ada 40 juz sebenarnya itu yang tertulis itu 30 juz, 10-nya ada sama dirimu. Itu yang kita cari. Jadi mungkin Pak Haji lebih yang mungkin sudah pernah duduk majelis begitu. Iya. Ya, di antara faedahnya itu untuk memudahkan kita sebagai umat Islam. Ya, sehingga dibagi Al-Quran 30 juz, suratnya 114 surat, ayatnya sekian, 1000 sekian, itu untuk memudahkan umat. Karena kapan tidak dibuat pengelompokan, pembagian seperti itu, nanti tidak ada bingung nanti yang surat apa namanya, pokoknya Al-Quran. Pokoknya Al-Quran yang saya baca. Makanya dibuatkan nama-nama surat. Ada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, dan sebagainya. Nah, memudahkan juga para penghafal Al-Quran. Enak juga dalam membacanya. Misalnya sudah menjadikan Al-Quran sebagai wirid hariannya, enak dibaca. Apalagi kalau misalnya tidak aktif bekerja misalnya, yang lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. One day one juz, satu hari 1 juz. Jadi pas 1 bulan tambah lagi. Maka dibuatlah pembagian juz 1, juz 2, juz 3. Sehingga ketika kita sebagai umat Islam membaca, ada semangat ingin menambah bacaan, semangat ingin menyelesaikan 30 juz. Kalau langsung bilang 1 juz nanti ini terbalik. Berat ini. Kalau pembagian, alhamdulillah selesai. Hari ini selesai maka juz 1. Besok insya Allah menyusul juz 2 lagi. Besoknya juz 3, enak-enak. Ada semangat itu menambah porsi bacaan. Begitu Pak Haji. Ya, dibuatlah pengelompokan gitu.
Ya, berikutnya bagaimana kalau misalnya Pak Imam yang baca Fatihahnya tidak sesuai dengan aturan main tajwid. Ini pertanyaan promotifnya. Ya, bisa ditanggapi ya Bu pertanyaannya, Pak Haji. Misalnya ada Pak Imam masjid, tapi ternyata baca Fatihahnya masih belum sesuai. Ya, mungkin tidak semua, tapi masih ada apa namanya itu. Ya, masih ada lah yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah tadi. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Dirinci Pak Haji, kita rinci. Kalau misalnya Pak Imam salah baca Fatihahnya, ternyata merubah terjemahan arti ayat yang dibaca, maka itu bisa membatalkan sholat, karena ini jatuh kepada kesalahan yang fatal. Kesalahan bacanya sampai merubah arti ayat yang dia baca. Contoh Pak Haji, contoh supaya terang beneran contohnya. Misalnya dia baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dilihat tulisannya kan alamin pakai huruf ain Pak Haji. Nah, tapi Pak Imam ternyata dia tidak baca huruf ain, tapi baca ya huruf hamzah. Itu luar biasa sekali Pak Haji. Bentuannya itu luar biasa. Kalau yang benarnya kan Alhamdulillahirabbil alamin, huruf ain makhrajnya tempat keluarnya kan dari tenggorokan tengah. Ain keluar dari tenggorokan tengah. Bentuannya segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam. Itu kalau benar bacaannya Pak Imam. Segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam. Kalau benar bacanya. Nah, kalau misalnya ternyata Pak Imam dia tidak baca ain, tapi dia merubah ain menjadi hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi alamin. Nah, huruf hamzah tempat keluarnya dari tenggorokan bawah. Kalau ain tadi di mana Pak Ji? Tenggorokan tengah. Kan tenggorokan dibagi tiga ya. Tenggorokan bawah, tengah, atas. Masing-masing ada kepelingan hurufnya. Nah, hamzah ini huruf hamzah dikeluarkan dari tenggorokan bawah. Kalau ain dari tenggorokan tengah, beda posisi hurufnya. Satu salah huruf batal sekali Pak Haji. Ada betuannya apa artinya Ustaz? Segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh penyakit. Kalau yang satunya Tuhannya seluruh alam. Kalau salah baca sih gara-gara ain menjadi hamzah satu huruf aja, satu huruf saja ini Tuhannya seluruh penyakit. Atau misalnya kita undur lagi kata alhamdulillah, kan hak kelek, hak pedas, orang bilang hak pedas. Alhamdulillah dikeluarkan dari tenggorokan tengah sama dengan ain. Hak kelek ini Pak. Ya, batuannya segala puji. Tapi kapan hak keleknya berubah jadi hak kacamata? Yang kebetulan juga hak kacamata ini sama dengan hamzah tenggorokan bawah, batal sekali. Alhamdulillah kematian bagi